Pemirsa, merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan. Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia yang dikenal dengan Kapten Indonesia melakukan tanda tangan nota kesepahaman dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pada hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Dalam pernyataannya kepada awak media, Kepala BBPP Kupang, Dr. Hewan Bambang Haryanto, MM menyatakan bahwa MOU dengan Kapten Indonesia merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian bersama Kapten Indonesia pada tanggal 26 Januari tahun 2021 di Jakarta. Sedangkan Ketua Kapten Indonesia Nusa Tenggara Timur, Baharudin menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Kapten Indonesia dan BBPP Kupang bertujuan untuk memfasilitasi tenaga kerja sebelum diberangkatkan ke negara tujuan kerja. Pihak Kapten akan menyediakan aula dan asrama. Menurut Baharudin, kehadiran Kapten di NTT telah merekrut 1.200 tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri dengan salah satu negara tujuan Jepang. Dirinya berharap agar MOU ini tetap berkelanjutan. Simak pernyataan Kepala BBPP Kupang bersama Ketua DPW Kapten Indonesia NTT. Jadi hari ini kita menandatangani nota kesepahaman antara kami dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang merupakan tindak lanjut dari MOU antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang telah ditandatangani kemarin tanggal berapa di pusat, sehingga kami perlu menindaklanjutin kebijakan tersebut. Nah, memang setelah kita pelajari dan itu merupakan kesepahaman bersama dan merupakan sebagai acuan kami sebagai unit pelaksana teknis di pusat di bawah Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan khususnya dalam rekrutmen peserta calon magang Jepang. Nah, kebetulan kami memang mendapat kuota kesepakatan hasil rapat kemarin di Bogor, itu ada 50 untuk dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Tentu kami dalam menyediakan calon-calon peserta ini perlu bekerja sama dengan pihak Kapten Cabang NTT. Oleh karena itu hari ini kita menandatangani MOU tersebut, dan ke depan dari MOU ini akan kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk operasionalnya. Kerjasamanya kira-kira apa-apa saja yang dilakukan? Kerjasama yang akan kita lakukan salah satunya adalah mungkin penyelenggaraan pelatihannya kita bisa memfasilitasi dari tempat, ada asrama, ada aula, mungkin kita juga ada widya iswaranya. Ya, mungkin nanti dari pihak Kapten apa yang kira-kira bisa kita kerjasamakan, sehingga ke depan itu adalah tindak lanjut MOU ini adalah perjanjian kerjasama yang sifatnya operasional. Mungkin itu. Jadi hanya khusus pertanian saja atau? Iya, dari pertanian. Jadi kita memang karena kita memang sesuai arahan dari Pak Menteri Pertanian, maka kita khusus kerjasama untuk tenaga kerja calon magang Jepang, khususnya di pertanian. Kalau untuk dari Kapten sendiri, khususnya DPW NTT, persiapan untuk perekrutan, sebenarnya kita sudah merekrut. Kurang lebih data yang masuk sudah mencapai di angka 1.200 di 4 kabupaten. Atau istilah kata 4 DPC Kapten, dan atas kerjasama ini tanda tangan MOU ini merupakan satu kesepakatan yang luar biasa yang sangat bagus, di mana kita antara Kapten dan dari kementerian baik di balai itu bersinergi untuk pelatihan khususnya yang magang ke Jepang, dan tidak menutup kemungkinan ke negara-negara lain yang akan dibuka nanti setelah pandemi ini. Dan ini menjadi satu kerjasama yang saya harapkan untuk bisa berkelanjutan dan bersinergi terus menerus untuk meningkatkan
terlebih khusus SDM di NTT. Berapa negara yang yang direncanakan pada tahun 2021? Untuk sementara yang sudah terrekap kurang lebih 119 negara. 119 negara. Dan ada beberapa negara yang khusus memang mencanangkan untuk magang pertanian. Karena Kapten sendiri punya program untuk menciptakan petani milenial yang modern dan setidaknya bisa berkembang setelah kembali dari tempat magang. Seperti itu. Sudah berapa banyak yang sudah disiapkan Kapten untuk melaksanakan pelatihan yang pertama? Kalau secara spesifik sih masih dibuat ya klaster-klasternya. Dari balai juga masih membuat klaster-klasternya seperti itu. Kami masih menerima secara umum yang jumlahnya kurang lebih 1.200-an itu. Selain balai pertanian, kira-kira balai-balai mana saja yang Kapten Indonesia sudah melaksanakan kerjasama? Rencananya untuk semua BLK di NTT kita akan jadikan member sehingga bisa bersinergi dengan Kapten. Terima kasih. Iya.